sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, respon dan antisipasi ini memang kalimat yang selalu disampaikan oleh Ustadz Hilmi Aminuddin. Dalam berbagai macam arahan, beliau selalu mengatakan respon dan antisipasi, apapun itu. Jadi misalnya ketika terjadi perubahan-perubahan, entah perubahan itu di dalam lembaga dakwah sendiri maupun di luarnya, maka beliau mengatakan kita harus melakukan respon dan antisipasi. Selalu begitu ya, respon dan antisipasi. Jadi ini sesuatu yang Ustadz Hilmi Aminuddin itu kayak orang yang sangat dinamis ya, cara pandang beliau, cara berpikir beliau itu sangat dinamis. Kita itu harus siap berubah lah, kurang lebih begitu ya. Kita itu semuanya harus siap berubah. Ada perubahan kondisi dan situasi, maka bisa jadi akan cepat memberikan perubahan dalam sikap-sikap yang harus kita lakukan. Jadi keputusan itu yang pernah dibuat pada masa-masa sebelumnya itu bisa berubah oleh karena tantangan yang berubah. Ketika tantangannya itu berubah, yang membuat keputusan kita di masa lalu itu sepertinya sudah tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan ini, maka harus direspon dan antisipasi. Tinjau kembali aturan-aturannya gitu ya. Maka kalau dalam sepanjang kepemimpinan Ustadz Hilmi Aminuddin memimpin lembaga dakwah itu, yang namanya ADRT itu sangat dinamis gitu ya. Beliau dengan leluasa untuk mengajak semua anggota majelis syuro yang punya hak untuk melakukan perubahan itu untuk memperbincangkan mana-mana bagian yang tidak relevan lagi, mana-mana bagian yang masih relevan. Jadi inilah pemikiran beliau tentang respon dan antisipasi, yaitu bahwa setiap perubahan-perubahan yang ada baik dalam kondisi internal organisasi dakwah maupun kondisi eksternalnya, maka dia harus direspon dan diantisipasi. Nah, ini harus menjadi kepribadian kita semua. Kita tidak jumut, tetapi kita selalu berpikir untuk respon dan antisipasi. Itu sebabnya maka Ustadz Hilmi itu memiliki ritme-ritme pertemuan yang sangat banyak. Jadi beliau ingin tahu situasi, lalu kemudian beliau memanggil beberapa orang untuk didengarkan pendapatnya. Lalu ada situasi di tempat lainnya, beliau ingin tahu, dan beliau memanggil orang-orang yang terlibat di situ untuk didengarkan pendapatnya. Dan begitu seterusnya, sehingga beliau itu selalu sibuk dengan, kalau kita lihat agenda beliau itu ya, dari pagi sampai kemudian saatnya beliau harus istirahat malam itu ya, itu selalu penuh dengan jam ini ketemu dengan siapa, jam ini ketemu dengan siapa, jam ini ketemu dengan siapa. Karena beliau sebagai pemimpin tertinggi pada saat beliau masih memimpin itu, maka beliau harus mengerti situasi dan kondisi. Di sana bagaimana, di sana bagaimana, konteks ini bagaimana, konteks itu bagaimana. Lalu kemudian beliau melakukan pembahasan, diskusi untuk membuat respon dan antisipasi itu. Nah, beginilah yang mestinya kita itu peka gitu ya. Yang ditanyakan dalam pertanyaan ini tadi adalah bagaimana kemudian kita sebagai pelaku itu punya kepekaan seperti ini. Itu yang kita tumbuhkan, ngelihat respon, ngelihat situasi, kondisi, mendengar, melihat, membaca, memahami, lalu kemudian apakah itu nanti bisa berpengaruh terhadap organisasi dakwah, lalu kemudian direspon dan diantisipasi. Responnya bisa berupa peraturan-peraturan, bisa berupa kegiatan-kegiatan, atau berupa sikap-sikap dan seterusnya. Itu namanya respon dan antisipasi. Jadi saya kira ini berlaku untuk semuanya ya. Seperti misalnya contohnya begini, ini bukan hanya konteks dakwah. Contoh nih misalnya, bisnis. Kalau kita itu tidak merespon dengan mengantisipasi, bisnis kita pasti akan cepat tutup ya. Contohnya kalau teman-teman sekalian, ini kalau yang sudah umur-umur kepala 5 gitu ya, segenerasi saya, dulu tahu bahwa yang namanya usaha itu sekarang banyak yang tidak ada. Contohnya dulu ada usaha cuci cetak foto ya. Jadi kalau kita dulu kamera foto itu nanti ada filmnya di dalamnya itu, roll film itu. Lalu nanti kemudian setelah itu misalnya isinya 32 roll filmnya itu ya, berarti hanya bisa dipakai untuk motret sebanyak 32 kali. Itu pun kalau tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan berarti mungkin sudah terpotong, nggak sampai 32. Setelah itu habis 32, lah berarti sudah nggak bisa dipakai motret lagi. Harus diambil dulu roll filmnya itu, lalu kita bawa ke cuci cetak gitu ya. Nah, sekarang kamera serba digital, bahkan handphone sudah ada kameranya. Dampaknya usaha cuci cetak film itu sudah nggak laku. Itu namanya respon dan antisipasi. Kalau usaha ini pengen berkembang, usaha ini pengen eksis, maka dia harus berkembang juga, merespon dan mengantisipasi situasi dan kondisi yang terkini. Jadi mereka akan membuat usaha baru. Bentuk untuk usaha di bidang fotografi itu apa di zaman sekarang? Itu harus berkembang. Saya suka menceritakan tentang bengkel.
Zaman dulu mobil itu semuanya manual, tidak ada yang matic gitu ya. Matic itu kan belakangan-belakangan. Kalau Anda yang generasi milenial, Anda lahir ngertinya sudah mobil matic. Tapi bagi yang generasi saya, mobil itu dulu semuanya adalah manual, belum ada yang mobil matic. Nah, bengkel-bengkel di Indonesia ini itu rata-rata mereka bengkel tradisional ya, rata-rata mereka ilmunya adalah ilmu tentang bengkel, ilmu tentang mobil manual, tidak mengerti tentang ilmu matic. Makanya begitu sekarang sebagian besar mobil itu matic dibawa masuk ke bengkel-bengkel tradisional, bingung mereka karena belum pernah belajar. Itu namanya respon dan antisipasi. Jadi sebetulnya ungkapan Ustadz Helmi itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya dalam konteks dakwah, tapi apapun gitu ya. Sampai ketika para ahli mengatakan siapa yang bisa bertahan di masa pandemi adalah mereka yang bisa beradaptasi. Itu artinya apa? Pandai merespon dan mengantisipasi. Begitu pandemi, apa yang kita lakukan? Begitu mulai muncul COVID, apa yang kita lakukan? Itu namanya respon dan antisipasi. Nah, itu hendaknya menjadi karakter kita semuanya ya, yang selalu waspada dan pandai untuk merespon dan mengantisipasi.